Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rafael Benino dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, dari kelas 2024F. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yaitu tugas memilih sosok ataupun tokoh pemimpinan menurut saya, yaitu Martin Luther. Martin Luther merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah dunia, khususnya dalam bidang keagamaan. Dia dikenal sebagai pelopor reformasi Protestan, sebuah gerakan yang membawa perubahan besar dalam gereja Kristen Protestan di Eropa pada abad ke-16. Pemikirannya tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan pendidikan pada saat itu. Oleh karena itu, menurut saya, memahami riwayat kehidupan atau memahami riwayat hidup seorang Martin Luther menurut saya sangatlah penting dan sangat bisa menambahkan motivasi saya menjalankan sosok kepemimpinan. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Ebstein, Jerman. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Hans Luther, bekerja sebagai penambang dan memiliki harapan besar agar anaknya menjadi sosok ahli hukum dan mempelajari kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil, Luther dikenal sebagai anak yang cerdas dan disiplin. Ia memperoleh pendidikan dasar di Mansfield, kemudian melanjutkan ke Magdeburg dan Eisenach. Pada tahun 1501, ia masuk ke Universitas Erfurt, salah satu universitas terbaik di Jerman pada saat itu. Di sana ia mempelajari filsafat dan berhasil meraih gelar sarjana serta magisternya. Awalnya Luther mengikuti keinginan ayahnya untuk menjadi ahli hukum. Namun sebuah peristiwa yang sangat penting mengubah jalan hidupnya. Pada tahun 1505, ia terjebak dalam badai petir yang hebat dan merasa ketakutan akan kematian. Dalam keadaan tersebut, ia bernazar untuk menjadi birawan jika selamat. Setelah kejadian itu, ia memutuskan masuk ke biara Ordo Augustinian. Perjalanan religius dan akademik setelah menjadi birawan, Luther menjadi kehidupan religius dengan sangat serius. Ia dikenal sebagai pribadi yang tekun dan berdoa. Pada tahun 1507, ia ditabiskan sebagai imam. Kemudian Luther melanjutkan studi teologi dan memperoleh gelar doktornya. Ia diangkat menjadi dosen di Universitas Wittenberg, di mana ia mengajar tentang teologi dan mempelajari Alkitab secara mendalam. Dalam proses inilah ia mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap ajaran gereja Katolik. Salah satu hal yang paling mengusik Luther adalah praktik perjualan indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa yang dapat diberi ketika umat untuk membelinya. Menurutnya, praktik itu menyimpang dari ajaran Alkitab dan cenderung memanfaatkan umat secara ekonomi. 95 tesis awal reformasi puncak Martin Luther terjadi, yang pada tanggal 31 Oktober 1517. Ketika ia mempublikasikan dokumen yang dikenal dengan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Dokumen itu berisi kritik terhadap berbagai praktik gereja, terutama mengenai indulgensi. Awalnya Luther hanya bermaksud mengajak diskusi akademik. Namun karena perkembangan teknologi, percetakan dan ide-idenya menyebar ke Eropa, hal ini menjadi perdebatan besar dan menjadi awal dari reformasi Protestan. Konflik dengan gereja Katolik akibat pemikirannya, Martin Luther dianggap menentang gereja Katolik pada tahun 1520 pada saat Paus Leo. Namun Luther menolak dan bahkan membakar surat keputusan Paus sebagai bentuk perlawanan. Pada tahun 1521, Luther diadili dan disidang Diet of Worms oleh Kekaisaran Romawi Suci. Dalam sidang tersebut, ia diminta untuk mencabut ajarannya, tetapi ia menolak dengan tegas. Akibatnya ia dinyatakan sebagai orang yang melanggar hukum dan dibunuh oleh gereja. Jadi pada sosok seorang Martin Luther ini
Kenapa sih saya memilih beliau? Karena menurut saya beliau menentang adanya ajaran-ajaran yang mungkin menyimpang pada ajaran Alkitab, terutama pada agama Kristen Katolik pada waktu itu. Dia memiliki keberanian dan jiwa pemimpinannya tegas dalam membawa hal-hal kebenaran dalam menindaklanjuti ketindasan terhadap umat-umat pada saat itu. Jadi pada kesimpulannya Martin Luther adalah sosok yang menurut saya menjadi motivator bagi saya dalam memimpin ataupun dalam menjadi pedoman saya dalam organisasi ataupun dalam proses kepemimpinan ataupun proses saya. Cukup seperti itu penjelasan dari saya terkait sosok atau idola, motivator, tokoh pemimpin yang menurut saya idolakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.